Selamat malam, Saudari Winda. Selamat malam, Saudari Charity. Silakan duduk, Terima kasih. Bagaimana Saudari Winda kabarnya? Luar biasa. Saudari Winda sudah siap melanjutkan pelajaran Alkitab kita malam hari ini? Siap, saya siap. Puji Tuhan. Sebelum kita lanjut, berdoa dulu. Bapa di surga, kami akan mempelajari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudari Winda, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Alkitab, tentang Yesus Kristus, tentang makanan, tentang hari Sabat. Nah, pada saat ini Saudari Winda, saya dan Saudari Winda kita akan mempelajari suatu hal yang sangat menarik, yaitu baptisan. Iya, Saudari Winda pasti sudah pernah dengar. Saudari Sering Winda, mendengar. bagus sekali. Saudari Winda, baptisan itu merupakan suatu lambang dari pertobatan. Berarti orang yang bertobat itu adalah orang yang percaya kepada Yesus. Nah, orang yang percaya kepada Yesus itu harus dibaptis sebagai tanda bahwa dia sudah bertobat. Itu ayatnya ada dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-38. Di sana dibilang, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Berarti orang yang dibaptis itu adalah orang yang sudah bertobat, dan orang yang dibaptis itu adalah orang yang melihat Yesus Kristus. Berarti baptisan itu tanda dari pertobatan. Yang benar sekali. Mengapa harus dibaptis? Kenapa harus dibaptis? Ayo kita buka sama-sama dalam Yohanes 3 ayat 3. Ayo Saudari Winda, kita buka sama-sama Yohanes 3 ayat 3. Mengapa kita harus dibaptis? Mari kita baca. Apa dikatakan di sana? Saudari Winda tolong bacakan Yohanes 3 ayat 7. Yohanes pasal 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, kata dilahirkan kembali itu berarti dalam maksud Yesus di situ dilahirkan kembali ialah dibaptiskan. Jadi jika orang tidak dibaptiskan, maka dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi sudah Winda tahu kenapa kita harus dibaptiskan? Supaya kita bisa melihat kerajaan Allah. Berarti orang yang tidak dibaptis tidak bisa melihat kerajaan Allah, hanya orang yang dibaptis yang bisa melihat. Benar sekali, karena tadi kita tahu apa, baptisan itu merupakan lambang dari pertobatan. Jadi orang benar itu akan dibaptiskan, dan orang yang dibaptiskan itu akan melihat kerajaan Allah. Ada pertanyaan lagi? Masih ada pertanyaan, saya masih bingung. Kalau kita lihat pada saat ini banyak sekali jenis-jenis baptisan. Ada yang kecil, ada yang pakai bendera, kemudian ada juga yang pakai garam dan sebagainya. Ada juga yang disalamkan. Kira-kira baptisan mana yang benar? Ataukah memang Tuhan tidak mengharuskan baptisan itu dengan satu cara? Apakah semua baptisan itu sama, yang penting dibaptis? Atau bagaimana? Oke, sudah mendengar. Sebelumnya kita harus tahu apa arti dari kata baptis itu sendiri. Kata baptis, bahasa aslinya itu dibilang itu baptiso, yang artinya diselamkan, dicelupkan atau dibenamkan. Nah, mari kita buka dalam Matius 3 ayatnya yang ke-16. Di sana dikatakan, sudah dapat Matius 3 ayat yang ke-16. Di sana didapatkan, dituliskan bahwa sesudah Yesus dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas. Kita garis bawahi kalimat Yesus segera keluar dari air. Tadi arti dari baptiso apa? Diselamkan, dibenarkan. Di sini dibilang Yesus segera keluar dari air. Berarti sebelumnya Yesus ada di dalam air. Dengan arti lain, Yesus dibaptiskan dengan cara diselamkan. Begitu. Tapi
Roma 6 ayat yang keempat. Roma 6 ayat yang keempat. Sana dibilang, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi arti dari baptisan diselamkan itu, pada saat kita diselamkan maka kita akan dosa-dosa kita akan mati bersama-sama dengan pengorbanan di kayu salib. Dan pada saat kita berdiri atau bangkit dari air, maka kita meninggalkan jubah dosa-dosa kita, meninggalkan seluruh dosa-dosa kita, dan kita bangkit untuk hidup baru bersama Yesus Kristus. Jadi Linda sudah mengerti? Jadi itu sama dengan lambang kematian Yesus. Jadi memiliki hubungan sangat erat. Ketika kita diselamkan dalam air, kita mati bersama-sama dengan Yesus. Kita bersama-sama dengan Yesus. Ya, bukan untuk kita, tapi dosa kita. Dosa kita. Ketika kita keluar dari dalam air, kita menerima hidup baru. Bagaimana Yesus telah bangkit. Benar sekali sebenarnya. Jadi sebagai orang yang percaya dan percaya kepada Yesus, Yesus sudah mati dan salib untuk kita. Maka jika kita menyadari kesalahan kita, kita akan bertobat. Sebagai orang yang bertobat kita, sebagai kasih kita kepada Kristus, maka kita akan dibaptiskan. Jadi baptisan itu sangat perlu untuk kita sebagai orang kita, bahwa kita adalah umat Allah. Kita ingin mengikuti Yesus. Nah, saudara Linda, ada satu ayat yang ingin saya bagikan dalam Kisah Rasul 22 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah dan berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Jadi saudara Linda,